Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Tilasama. Di video kali ini, saya akan membahas materi jaringan komputer dari mata kuliah pengantar teknik informatika. Sebelum kita masuk dalam pembahasan, kita lihat dulu apa-apa saja yang akan dibahas. Yang pertama yaitu pengertian komputer, yang kedua jenis-jenis jaringan komputer, yang ketiga topologi jaringan komputer, yang keempat perangkat dalam jaringan komputer, yang kelima manfaat jaringan komputer, dan yang keenam yaitu kesimpulan. Kita bahas yang pertama yaitu pengertian jaringan komputer. Apa itu pengertian jaringan komputer, teman-teman? Jadi jaringan komputer adalah dua atau lebih komputer yang terhubung satu sama lain dan digunakan untuk berbagi data. Sebuah jaringan dibangun dengan perpaduan konfigurasi hardware dan software untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat bekerja dengan mulus. Yang kedua yaitu jenis-jenis jaringan komputer. Yang pertama LAN, Local Area Network. LAN menghubungkan perangkat jaringan dalam jarak yang relatif pendek, seperti sebuah gedung kantor, sekolah, atau rumah. Jaringan LAN ini biasanya berisi satu LAN, meskipun kadang-kadang satu gedung akan berisi beberapa LAN kecil, mungkin seperti satu kamar, dan kadang-kadang LAN akan menjangkau sekelompok bangunan di dekatnya. Yang kedua yaitu MAN, Metropolitan Area Network. MAN adalah jenis jaringan komputer yang menghubungkan dua atau lebih jaringan LAN di dalam kota yang sama. Kalau jarak yang menghubungkan dua LAN sudah tidak mungkin untuk membangun jaringan, maka jaringan MAN digunakan. Yang ketiga yaitu WAN, Wide Area Network. Jadi WAN juga bisa dibilang sebagai kumpulan LAN yang tersebar secara geografis. Perangkat jaringan yang disebut router menghubungkan LAN ke MAN. Dalam jaringan IP, router menyimpan alamat LAN dan alamat WAN. Yang keempat, PAN, Person Area Network. Sama seperti jaringan LAN, jenis jaringan PAN ini juga biasanya mencakup wilayah yang lebih kecil, seperti misalnya jaringan rumah atau jaringan kantor. Dan biasanya jenis jaringan ini digunakan untuk berbagi raw access seperti internet atau printer. Yang kelima, CAN, Campus Area Network. Jadi CAN ini bisa dibilang mirip dengan jenis jaringan komputer MAN, tetapi terbatas pada universitas atau akademik. Jaringan ini biasanya disiapkan untuk kegiatan pendidikan seperti pembaharuan kelas, praktik lab, email, ujian, pemberitahuan, dan lain-lain sebagainya. Yang keenam yaitu internet. Jadi internet adalah jaringan komputer terbesar yang pernah dibuat oleh manusia. Internet menghubungkan jutaan perangkat komputasi termasuk PC, laptop, workstation, server, smartphone, TV, kabel, webcam, CCTV, dan masih banyak lagi yang lainnya. Yang ketujuh yaitu VPN, Virtual Private Network. VPN adalah solusi untuk menyediakan koneksi internet yang aman. Sebagai contoh misalnya, sebuah perusahaan memiliki dua kantor, yang satu di Jakarta dan yang satunya lagi di Bandung. Nah, dalam hal ini perusahaan dapat menggunakan VPN untuk menghubungkan kedua kantor tersebut. Jadi VPN membuat jalur aman di internet dan bisa digunakan untuk transmisi data. Pembahasan yang ketiga yaitu topologi jaringan komputer. Yang pertama yaitu BOS. Topologi jaringan komputer BOS ini menggunakan kabel sebagai tulang punggungnya. Kabel ini berfungsi sebagai media komunikasi. Perangkat yang ingin berkomunikasi dengan perangkat lain di jaringan mengirim pesan siaran melalui kabel yang terhubung ke dua perangkat itu. Tetapi hanya penerima yang dituju yang benar-benar menerima
dan memproses pesan tersebut. Yang kedua yaitu ring atau cincin. Dalam jaringan ring atau cincin ini, setiap perangkat memiliki dua, seperti tetangga untuk tujuan komunikasi. Semua pesan perjalanan melalui cincin ke arah yang sama, baik searah jarum jam maupun berlawanan arah jarum jam. Yang ketiga yaitu start atau bintang. Banyak jaringan rumah menggunakan topologi star atau bintang ini. Jadi jaringan bintang memiliki titik koneksi pusat yang disebut hub NAT, yang mungkin merupakan hub jaringan, switch, dan router. Perangkat biasanya terhubung ke hub dengan UTP, internet. Yang keempat yaitu tree atau pohon. Topologi tree atau pohon ini bergabung dengan topologi bintang untuk membentuk topologi bus dalam bentuk yang paling sederhana. Hanya perangkat hub yang terhubung langsung ke bus pohon, dan setiap hub berfungsi sebagai akar dari pohon perangkat. Dengan hybrid antara bus dan bintang ini mendukung perluasan jaringan dengan jauh lebih baik daripada bus atau bintang. Yang kelima yaitu mesh. Jadi topologi mesh ini memperkenalkan konsep routing, tidak seperti topologi sebelumnya. Pesan yang dikirim pada jaringan mesh dapat mengambil salah satu dari beberapa jalur yang mungkin dari sumber ke tujuan. Beberapa WAN, terutama internet, menggunakan routing mesh. Pembahasan yang keempat yaitu perangkat dalam jaringan komputer. Server. Jadi server berperan sebagai media penyimpangan data dan mengelola jaringan komputer. Pada umumnya, server memiliki spesifikasi hardware yang lebih tinggi dibandingkan komputer. Klien. Selanjutnya kabel atau jaringan. Jadi untuk menghubungkan klien dengan server atau perangkat lainnya, diperlukan adanya kabel jaringan. Ada beberapa jenis kabel jaringan dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Seperti yang teman-teman sudah lihat di sini, yaitu ada hub dan switch dan lain sebagainya. Jadi hub dan switch adalah dua perangkat yang berbeda yang memiliki satu kegunaan yang sama, yaitu menghubungkan beberapa komputer ke dalam satu jaringan. Network Interface Card. Network Interface Card seringkali disebut sebagai LAN card yang memiliki fungsi untuk menghubungkan komputer ke dalam sebuah jaringan. Sebagian besar komputer modern saat ini sudah memiliki NIC secara built-in. Selanjutnya router. Jadi router adalah perangkat jaringan yang berperan untuk menghubungkan jaringan kabel LAN dengan jaringan nirkabel atau WAN dan mengelola lalu lintas dalam data jaringan tersebut. Selanjutnya yaitu modem. Modem adalah perangkat yang berfungsi untuk menghubungkan komputer dengan penyedia layanan internet atau ISP. Receiver adalah perangkat jaringan yang berfungsi untuk memperkuat signal dalam sebuah jaringan nirkabel. Dan jika sebuah jaringan memiliki jangkauan yang luas atau terhalang oleh banyak objek, maka penggunaan receiver seringkali diperlukan untuk memperkuat signal. Wireline card. Wireline card adalah sebuah perangkat untuk menangkan signal dan menghubungkan sebuah perangkat ke jaringan nirkabel. Sebagian besar laptop generasi sekarang ini sudah memiliki jaringan nirkabel dari pabrik, tetapi sebagian besar komputer desktop mewajibkan penggunanya untuk menambahkan jaringan nirkabel sendiri. Selanjutnya bahan putar. Manfaat yang pertama, berbagi sumber data. Salah satu manfaat utama jaringan komputer adalah pengguna dapat menyebar beban pekerjaan dengan secara merata ke beberapa komputer sekaligus. Kedua, memudahkan komunikasi jarak jauh. Pada dasarnya, koneksi internet yang kita gunakan saat ini adalah sebuah jaringan komputer berskala global. Dengan kata lain, kita saat ini sedang menikmati salah satu manfaat jaringan komputer yang telah mengubah cara kita berkomunikasi.
Yang ketiga, meningkatkan keamanan dan manajemen data. Jaringan komputer juga bermanfaat untuk meningkatkan keamanan data dari kerusakan atau pencurian. Penyimpangan data pada sebuah jaringan server dengan sistem pencadangan otomatis dapat membantu mengurangi risiko kehilangan data penting bagi perusahaan atau perseorangan. Yang keempat, memfasilitasi jalur baru untuk konten hiburan. Tanpa adanya jaringan komputer, situs hiburan berisi jutaan konten seperti YouTube, Netflix, Facebook, dan TikTok, dan lain sebagainya tidak akan pernah terjadi. Selain itu, jaringan komputer juga berperan besar dalam perkembangan komunitas game online yang sudah banyak dimainkan dan saat ini sudah sangat banyak peminatnya. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari materi yang saya bahas ini adalah jaringan komputer adalah sebuah sistem yang terdiri atas beberapa komputer yang didesain sedemikian rupa sebagai imajinasi tujuan utamanya yakni untuk dapat berbagai sumber data, berkomunikasi, dan dapat mengakses informasi. Sementara menurut pembagiannya, jaringan komputer dapat dibedakan menjadi dua jenis, yakni jaringan komputer terdistribusi dan jaringan tersentralisasi. Jadi jaringan komputer terdistribusi adalah jaringan komputer yang cara kerjanya dilakukan oleh semua perangkat komputer di dalamnya. Ini berarti tidak ada perbedaan antara server dengan klien. Sedangkan jaringan tersentralisasi adalah jaringan komputer yang cara kerjanya berbeda, baik itu server maupun klien. Pemusatan jaringan komputer tersebut tersentralisasi adalah pada komputer server. Demikianlah materi yang saya jelaskan di video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi orang lain. Teman-teman, jangan lupa like dan share ya. Terima kasih. Bye bye.